Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi di channel saya Gunar Os. Dan Assalamualaikum quadruple nih. Ya, kita ketemu lagi ya di segmen kabar dari mobil, segmen dimana saya akan membawakan berita atau opini tentang ya mungkin berita-berita kecil yang nggak cocok untuk masuk di segmen berita utama kita ya, atau ya berita dari klub lain yang menurut saya mungkin menarik untuk dibahas gitu ya. Kali ini saya ingin menanggapi pertandingan tadi malam ya. Kita tadi malam juga udah love watch ya untuk pertandingan Liverpool melawan Manchester United yang berakhir dengan kemenangan Manchester United 1-2. Satu hal yang mungkin agak sulit di dipahami ya. Harapan saya sih sebenarnya kemarin seri aja, tapi ternyata bisa menang ya Manchester United. Nggak komplain lah. Jadi dengan ini kita selisih 3 poin dengan peringkat 2 Manchester City, dan dengan Liverpool kita selisihnya itu 4 poin gitu ya. Jadi selisihnya lumayan jauh gitu. Ya untuk tahap ini lumayan jauh selisihnya. Tapi ini liga masih panjang, jadi belum kita belum bisa mencoret Liverpool sebagai pesaing ya. Saya rasa ini masih jauh lah untuk mencoret Liverpool dari persaingan gelar IPL. Menurut saya masih jauh gitu. Ya untuk pertandingan tadi malam ini saya mau ngomong bahwa ini kayaknya Liverpool klasik banget, ini perangkap slot. Kenapa saya bilang ini perangkap slot gitu ya? Karena musim kemarin nggak ada depo nih ya, nggak ada depo beli pemain gitu kan, masih dapat bonus nih dari dari Jurgen Klopp ya, masih dapat bonus dari Jurgen Klopp, bisa juara karena ya pesaing yang lain, Arsenal kena badai cedera, Manchester City yang juga lagi transisi gitu ya, ditambah mereka juga kehilangan Rodri. Jadi praktis mereka berlari sendirian gitu ya, nggak ada yang ngejar gitu ya. Kali ini mereka depo hampir 500 juta pound sterling. Dan tadi malam kita lihat ya, pemain yang mereka depo ini ternyata rungkat semua gitu kan, rungkat semua. Kita lihat bagaimana Words hampir nggak kelihatan waktu masuk ya. Jadi dia kalau nggak salah sih masuk dari bangku cadangan sih Words ya, nggak kelihatan. Lalu juga Salah mainnya nggak karuan. Ada beberapa kesempatan yang dia buang, nggak beberapa, bahkan cuman satu kesempatan, dia cuman satu yang clear chancesnya itu kayaknya cuman satu, dan dia tendang tinggi bolanya. Lalu juga Alexander Isak ya, apakah ini pemain dengan rekor pembelian gitu ya, rekor pemain striker dengan harga rekor pembelian kayak gini nih mainnya gitu kan. Jadi ya kalau saya bilang ini klasik banget jebakan slot gitu ya, jebakan slot. Waktu di awal-awal dikasih gacor, nggak pakai DP, nggak pakai depo gitu ya. Begitu depo gede-gedean langsung rungkat gitu ya. Jadi ini menurut saya juga akan menjadi satu hal yang akan menarik untuk kita lihat apa reaksi dari petinggi Liverpool, reaksi dari para fans Liverpool, dan reaksi dari Arne Slot sendiri gitu. Karena dengan 4 kekalahan berturut-turut ini, saya rasa kalau kemarin kita udah bahas 3 kekalahan berturut-turut ini adalah krisis mini untuk Arne Slot. Menurut saya dengan kekalahan ini dari Manchester United di Anfield, ini adalah krisis besar-besaran menurut saya. Jadi
sudah masuk di krisis besar-besaran. Dan di pertandingan kemarin pun kita lihat bagaimana sebenarnya sih bukan pertandingan strategi sih tadi malam, itu pertandingan semangat gitu, pertandingan semangat, dan Liverpool kalah semangatnya gitu aja karena mentalitasnya tuh tadi malam kelihatan banget bagaimana Liverpool bermain itu dengan sangat frustasi gitu, nggak ngerti mau strateginya nih berjalan mau ke arah mana, apakah bola mau dialirkan ke Mohamed Salah atau ke Alexander Isak, yang dimana kedua-duanya sama-sama nggak efektif gitu ya, dan mereka nggak punya jawaban ketika dua pemain penyerang ini tidak efektif gitu. Jadi akhirnya kacau lah gitu ya. Dan saya juga kaget masih tidak berani mencadangkan Salah ya, dan ya kalau saya bilang kan harusnya menurunkan Chiesa ya, dan ternyata benar begitu Chiesa masuk langsung assist, langsung gol gitu. Tapi udah telat juga karena semangat para pemain Liverpool ini menurut saya juga udah agak down, sehingga ya dimanfaatkan lah itu dari corner ya. Salah satu, jadi sebenarnya sih kedua klub ini sangat lemah dari corner. Untuk Manchester United dan Liverpool nih, kedua klub ini sangat lemah dari corner, dan mereka kebobolan dari corner yang ya menurut saya sih klasik Arsenal juga ya, dia ngegolin back gitu kan, Harry Maguire gitu. Nah ini jadi ya akhirnya mereka kalah di situ. Dan ini juga menurut saya udah apa ya, ini sesuai banget dengan prediksi saya, bukan kabar sih, live clip ya, teman-teman boleh lihat video saya sebelumnya, itu ada mini preview saya tentang pertandingan Liverpool dan Manchester United ini, yang saya bilang bahwa pertandingan ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi Manchester United ya untuk menghadapi Liverpool, karena memang ini kondisi mental. Menurut saya problemnya Liverpool saat ini adalah kondisi mental yang masih bukan apa ya, yang mulai, sebenarnya nggak tahu deh masih atau baru mulai gitu ya. Ya kalau dibilang baru mulai sih udah 4 pertandingan, tapi intinya adalah saat ini adalah kondisi di mana mentalitas Liverpool itu lagi rendah-rendahnya, dan sekarang tambah rendah lagi gitu ya. Jadi saya memang bilang bahwa kemarin itu untuk Manchester United ini adalah kesempatan terbaik untuk melawan Liverpool dengan kondisi mental. Kalau secara kondisi pemain, kualitas pemain, sebenarnya Manchester United di atas kertas kualitas pemainnya sih bagus gitu ya, tapi mereka kan problemnya selama ini di kondisi mental. Jadi ini sama-sama dalam kondisi mental yang menurut saya Manchester United lagi naik, Liverpool yang lagi turun banget. Nah ini kesempatan yang menurut saya sangat baik, dan kemarin dimanfaatkan ya. Jadi kemarin benar-benar dimanfaatkan kesempatan ini, dimana ya bisa kita lihat bagaimana frustasinya para pemain Liverpool, ditambah dengan gol cepat di menit kedua itu ya, Mbeumo yang memanfaatkan juga itu tabrakan antara Van Dijk dan McAllister ya. Jadi para pemain Liverpool masih bingung itu dengan kondisi McAllister yang terjatuh di lapangan. Manchester United memanfaatkan itu, tidak peduli lah itu pemain Liverpool lagi cedera, ambil kesempatan karena nggak dihentikan oleh wasit untuk dijadikan gol gitu ya. Jadi buat saya itu memanfaatkan banget kan tadi yang saya bilang, kondisi mental yang lagi nggak karuan. Dan ya itu salah satu gol itu tadi menurut saya kondisi mental miskomunikasi, dimana akhirnya si Van Dijk itu nyikut kepalanya si McAllister yang berujung pada gol pertama, dan itu yang membuat Manchester United langsung muncul semangatnya. Di sisi lain Liverpool yang langsung frustasi. Kita lihat banget itu setelah itu frustasi pemain Liverpool tuh semakin pelan memuncak. Mereka seperti tidak punya arahan bermain lah gitu ya. Jadi ya saya sih sebagai kesimpulan kalau buat saya ya baguslah Manchester United menang. Buat kita fans Arsenal ya ditahan-tahanin lah untuk selama seminggu ini.
kita akan dengar tsunami trofi ya. Cuman buat kita ya saat ini artinya kita sudah mulai dengan kekalahan ini kita punya spare point ini yang lumayan jauh lah, 3 poin dari Manchester City ya. Karena kalau saya rasa kalau kita ngomong Liverpool nggak usah kita omongin selisihnya lah ya, karena kita lihatnya yang nomor 2 aja dulu, karena yang nomor 2 ini juga yang paling dekat dan mereka lagi on fire juga. Manchester City ini sekarang lagi on fire banget dengan Haaland ya. Jadi kemarin saya juga udah bilang Manchester City sebenarnya secara tim ya biasa aja, tapi Haalandnya ini lagi menggila nih. Haaland lagi benar-benar menggila. Kesempatan sedikit sekecil apapun dia bisa mencetak gol. Jadi untuk teman-temannya hanya tinggal konsentrasi bertahan aja lah. Pokoknya bola kasih ke Haaland aja, Haaland akan bisa cetak gol. Yang lain konsentrasi gimana biar nggak kebobolan gitu ya. Udah kayaknya itu strateginya Manchester City dan ya it works untuk saat ini bagi mereka. Jadi nggak bisa kita kritisi juga gitu. Dan bagi saya memang ya udah, ini Haaland lagi on fire dan ini harus kita waspadai, itu aja sih. Jadi kita harus tetap menjaga momentum ya. Dan buat saya ini hari ini untuk teman-teman Arsenal, fans Arsenal, kalau ingin bergembira, ingin ngeceng-cengin teman-teman dari klub-klub lain, silahkan ya, terutama dari teman-teman Liverpool, silahkan untuk hari ini. Tapi udah hari ini aja ya. Besok kita udah lupakan. Besok hari Selasa ini kita langsung adalah untuk persiapan menghadapi Atletico Madrid gitu. Jadi nggak usah terlalu di boasting banget lah tentang kemenangan kita besok. Jadi hari ini silakan, tapi besok sudah lupakan gitu ya, karena begitu kita udah masuk besok, kita masuk hari Selasa, itu udah saatnya kita berkonsentrasi untuk Atletico Madrid ya. Ya itu aja sih dari saya untuk sedikit review pertandingan semalam ya. Review singkat dan bagaimana ini Arne Slot menurut saya saat ini akan menghadapi krisis di Liverpool, dan akan sangat menarik sekali lagi bagaimana reaksi fans, reaksi Liverpool sebagai klub ya. Jadi dari para petingginya Liverpool ini reaksinya bagaimana, lalu juga reaksi Arne Slot ini juga akan sangat menarik untuk kita perhatikan gitu ya. Oke, gitu aja dari saya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum quadruple nih ya.